kita bersyukur jika sampai detik ini masih merasakan pemeliharaan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dalam masa-masa yang sulit yang dihadapi oleh banyak orang, tidak terkecuali kita juga merasakannya, tetapi kekuatan Tuhan luar biasa menolong kita. Hingga sampai detik ini, kita masih bisa bersukacita, kita masih bisa melakukan segala aktivitas kita dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Hari ini mari bersama-sama kita belajar dari kisah seorang tokoh yang mungkin tidak terlalu terkenal di dalam kitab suci kita. Tetapi tokoh ini boleh mengingatkan kita dan di mana kita dalam perenungan akan firman Tuhan mengajar kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi di dalam kita mempersiapkannya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Engkau sungguh menolong kami di dalam kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami dan terus menolong kami untuk kami terus hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Dan firman-Mu boleh termeterai dalam hati kami dan kami dimampukan untuk kami bisa melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Bapak Ibu, pernahkah kita mengantuk ketika kita beribadah di gereja bersama dengan umat Tuhan yang lainnya? Ataukah kita pernah melihat orang mengantuk ketika firman Tuhan disampaikan? Dan ketika sudah mulai mengantuk, ada saja yang kita lakukan. Kita mungkin melihat orang yang mengantuk ketika mendengarkan firman Tuhan. Yang dilakukan adalah dia buka HP, kemudian dia mulai main, atau dia baca-baca WA ataupun baca-baca yang lainnya dengan tujuan supaya tidak mengantuk ketika mendengarkan firman Tuhan. Atau ada juga aktivitas yang lainnya yang dilakukan ketika berada di dalam ibadah, dan mungkin kita pun melakukan hal yang demikian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemandangan mengantuk seringkali kita dapati di gereja. Dan ada berbagai macam alasan ketika seseorang itu mengantuk ketika mendengarkan firman Tuhan. Beberapa alasan yang seringkali mungkin muncul dalam benak kita adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan terlalu bertele-tele, khotbahnya terlalu lama, bahasanya tidak dimengerti, atau bahkan mungkin kita juga berkata bahwa orang yang khotbah kurang menarik sehingga membuat saya menjadi mengantuk ketika saya mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal mengantuk ini rupanya dialami juga oleh seorang yang bernama Eutikus di bacaan yang saya sudah bacakan tadi. Sungguh sangat tragis ketika Eutikus mendengarkan khotbah daripada Rasul Paulus. Apa yang terjadi dengan Eutikus? Ternyata ketika Eutikus itu mendengarkan Paulus berkhotbah, dia itu memang duduk di jendela. Ini hal yang mungkin tidak wajar. Karena kenapa mendengarkan khotbah dia kok duduk di jendela? Bisa saja kita ini sedang berandai-andai bahwa Eutikus ini mungkin kepanasan sehingga dia duduk di jendela. Atau juga hari itu rumahnya penuh, tempat Paulus itu melayani penuh sesak, gak ada tempat lagi, sehingga yang dilakukan oleh Eutikus adalah dia duduk di jendela. Ataupun juga ada alasan-alasan yang lainnya. Terlepas dari itu semuanya, yang pasti adalah peristiwa ini dialami oleh Eutikus ketika dia mendengarkan khotbah Paulus. Ketika Paulus berkhotbah dan pada waktu itu angin semilir menerpa Eutikus. Eutikus kemudian dia terjatuh dari jendela itu, dan ternyata ketika orang mengangkat dia jatuh dari lantai 3 ke lantai 1, dia kemudian didapati sudah meninggal. Orang mungkin tidak pernah membaca
bayangkan hari itu ada orang yang meninggal gara-gara dia ngantuk, kemudian dia terjatuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, peristiwa ini sungguh sangat tragis ketika kita membayangkan kok bisanya ini orang sedang mendengarkan firman Tuhan, tetapi kemudian dia jatuh dan kemudian dia meninggal. Nah, Paulus kemudian menolong Eutikus, kemudian Paulus membangkitkan Eutikus, sehingga Eutikus punya kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, dari peristiwa ini mengajarkan kepada kita bersama bahwa mendengarkan firman Tuhan itu bukan satu aktivitas yang mudah dilakukan. Dalam arti bahwa ternyata mendengarkan firman Tuhan itu membutuhkan daya konsentrasi yang tinggi dan juga membutuhkan kesiapan hati kita. Kalau hanya sekedarnya saja, mungkin itu bisa dilakukan oleh banyak orang. Dan kalau hanya sekedar ingin berapa lama sih khotbahnya, menarik atau tidak sih, atau hal-hal yang lainnya, kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Dan bahkan seperti Eutikus, kemudian dia ngantuk dan dia meninggal. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama bahwa yang namanya mendengarkan firman Tuhan itu dibutuhkan kesiapan, baik fisik kita maupun juga hati kita. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, terutama ini dalam ibadah ataupun dalam persekutuan-persekutuan, membutuhkan daya konsentrasi kita yang baik dan juga membutuhkan kesiapan fisik kita. Karena kalau kita dalam kondisi yang kurang sehat mungkin, atau dalam kondisi yang kita capek karena selesai bekerja, ini akan sedikit mengganggu ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Sehingga ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mau beribadah, kita harus betul-betul mempersiapkan diri dengan baik supaya apa yang nanti disampaikan itu juga boleh memberkati hidup kita, dan apa yang kita dengarkan boleh menjadikan kita semakin hari semakin cinta Tuhan. Melalui firman yang disampaikan, kita boleh menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, bukan hanya sekedarnya saja. Belajar dari peristiwa Eutikus ini, mari bersama-sama kita mengoreksi diri kita pribadi lepas pribadi. Sudahkah ketika kita beribadah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, betul-betul kita mempersiapkan fisik kita dan juga mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, sehingga firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Mari Bapak Ibu, ini mungkin hal yang sepele, tetapi dalam pelaksanaannya tidak gampang kita lakukan. Sungguh-sungguhlah di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, persiapkan diri dengan baik. Biarlah setiap firman yang boleh disampaikan, menarik ataupun tidak menarik, dan itu tetap menjadi berkat bagi kita. Siapapun yang menyampaikan, mari kita tidak melihat hal itu, tetapi kita melihat bahwa Allah sedang berbicara kepada kita, dan melalui firman-Nya yang disampaikan itu terus memperbaharui hidup kita hari lepas hari. Biarlah dalam masa-masa pandemi ini kita akan terus diberikan semangat. Kita akan terus diberikan hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dalam perenungan firman Tuhan setiap hari, baik secara mandiri, baik bersama dengan keluarga maupun bersama dengan umat Tuhan yang lainnya. Ingat bahwa kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, saya berharap kita semuanya tetap semangat, tetap bersukacita, dan jaga kesehatan. Dimanapun kita berada, biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang bisa menjadi teladan yang baik di dalam kita bisa menjalani hari-hari kita di masa-masa pandemi ini. Tuhan Yesus menolong kita semuanya, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika kami beribadah, kami boleh mempersiapkan diri kami dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan hati kami,
untuk kami boleh diperbaharui melalui ibadah dan melalui penyampaian firman Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau terus pimpin kami, sehingga kami lebih serius lagi di dalam kami mendengar dan kami juga melakukan akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.